Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast of View. Senang sekali saya Baim bisa kembali hadir buat podcaster yang ada di seluruh Indonesia. Di malam hari ini bertepatan dengan momen Hari Pramuka yang ke-62, saya hadirkan tokoh-tokoh muda dari Gerakan Pramuka Kota Dumai, ya. Di sini ada dua tokoh ya, tapi nanti dulu. Yang pastinya saya mau mengucapkan sesuatu hal ya, ucapan bela sungkawa kepada teruntuk Ketua Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Kota Dumai, Kak Eko Wardoyo, yang baru-baru ini mendapat musibah ya, kehilangan istri tercinta. Dalam artian dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Kak Eko Wardoyo diberikan ketabahan, kesabaran dan ikhlas dengan ujian ini ya. Ya Kak ya? Ya. Oke. Intinya saya mewakili juga dari POV dan juga Gerakan Pramuka Kota Dumai. Kita ngomongin di sini ikut berbelasungkawa pada Kak Eko Wardoyo ya, selaku Ketua Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Kota Dumai. Sebelumnya kita ngomongin pramuka, kita nggak ada salahnya dong ya. 2 kali tepuk pramuka. Oke, selamat malam kakak-kakak berdua. Selamat malam Kak Amrizal, adik Devida. Dua generasi yang berbeda nih Kak. Siap Kak. Saya di tengah-tengah. Ada Kak Bembeng. Tiga generasi ya. Jadi yang paling tua siapa nih? Kayaknya kalau dilihat Kak Bambang ya Kak. Ya kalau dilihat secara penerawangan gitu kan orang bisa ngelihat lah. Walaupun Kak Am sebenarnya secara kelayakan nih, uji kelayakannya lebih tua sebenarnya, tapi kalau dilihat dari kacamata, dari media ya, dari layar YouTube nantinya pasti kelihatan yang paling muda. Ya kan ya? Betul ya? Comel. Tambah 2 loyang lagi pizza. 2 loyang lagi pizza. Oh iya. Terima kasih pizzanya dari Kak Amrizal ya, merupakan founder dan owner Papa Ibam Pizza. Oke ya. Jadi kita ngomongin seputar dulu tentang Hari Pramuka ke-62 ya. Kuartir Nasional mengusung tema besar pada Hari Pramuka ke-62 pada tahun 2023, yaitu sumber daya manusia yang profesional dan proporsional ya. Jadi kita perkenalkan saja narasumber kita di malam hari ini, Kak Amrizal. Selamat malam Kak. Malam Kak. Selamat malam, berikutnya Kak Devida ya. Siap, selamat malam Kak. Kakak semua, nggak ada adik-adik sini, kakak kita semuanya ya. Siap, jadi kakak-kakak kan. Oke, jadi Kak Amrizal ini merupakan owner dari Papa Ibam Pizza ya. Udah berapa lama nih Kak di Kota Dumai nih Kak? Insyaallah 11 tahun yang habis Kak. 11 tahun ya. Bulan Februari tahun 2012. 11 tahun turut serta menghidupi masyarakat Kota Dumai. Amin. Spesial kuliner. Spesial kuliner ya. Papa Ibam ya, pasti tahu dong lokasinya di mana tuh Kak Am? Jalan Sudirman nomor 35. Oke, itu lokasinya. Pasti tahu lah kalau memang udah warga Dumai tahu dong Papa Ibam ya. Berikutnya Devida Rahmat ya. Siap Kak. Merupakan owner dari Devindo Raya Group. Siap Kak. Bener ya, grup ya? Benar ya. Alhamdulillah. Menaungi berapa PT nih bawah ini? Hari ini kita ada sekitar 4 perusahaan sih Kak. 4 perusahaan dengan 2 sub bidang usaha yang tambahan. Apa aja tuh? Boleh dijelaskan sedikit? 4 sub bidang perusahaan tadi kita di PT Devindo Raya Kreasi. Kebetulan kita ada anak perusahaan kita yaitu PT Zetalia Estate Nirwana. Kita ada PT Anugerah Cahaya Indo Kreatif dan juga ada Devindo Kurnia Jasa. Dan ada beberapa usaha tambahan yang bernaung di bawah manajemen Devindo Group-nya kan. Oke ya. Ini tokoh yang luar biasa yang kita hadirkan ya. Muda-muda lah ya, sangat muda-muda belia. Ya pastinya mudah-mudahan hadirnya tokoh ini bisa menginspirasi bahwasannya mereka juga sudah menerapkan ilmu kepramukaan, bahwasanya kemandirian itu kayak menciptakan kewirausahaan, bahwasanya tidak harus berpaku mencari pekerjaan nih, tidak harus bekerja dengan orang lain. Apa salahnya kita menciptakan pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan, dan juga membantu pemerintah mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Benar. Oke, itu dia ya. Jadi itu tadi pada dasarnya kegiatan kepramukaan memiliki tujuan ya untuk melatih generasi muda agar memaksimalkan setiap potensi yang ada di dalam dirinya, yaitu seperti intelektualnya, terus spiritualnya, sosial dan fisik ya. Cerita dong keseharian. Ya, keseharian tadi memang udah
kupas sedikit mungkin lebih detailnya. Silakan ke Kak Rizal dulu. Siap. Yang lebih muda. Senior. Yang lebih muda. Oh, Yang lebih ya. muda. Bilang tua. Tentunya muda dulu ya. Yang lebih muda dulu. Keseharian Kak Am nih ngapain aja Ya. selain kuliner? Kalau keseharian sebenarnya kalau untuk saat ini kayak mungkin kan kita kan di Pramuka itu sampai saat ini juga masih aktif ya. Nah, karena kita bukan view Pramuka kayak seperti anak-anak penegak dan anak-anak sekolah lagi, kita kan Pramukanya sekarang ini kan udah beda. Ya, pembina atau andalan cabang atau andalan lain sebagainya. Nah, kita ya seperti biasa pagi-pagi ya tentunya karena ada usaha sedikit walaupun nggak banyak kayak ya yang bergerak di bidang kuliner. Ya, satu hal juga yang paling penting itu juga sebelum kita mengatakan bahwa apa sih keseharian kalau nanti kalau di schedule kan paginya ngapain segala macam enggak. Karena kalau kita saya kan dulunya pekerja bukan owner langsung ya kan. Jadi bukan pekerja. Proses ya. Belajar dari Pramuka juga masalahnya. Nah, belajar dari Pramuka juga. Kita kan orang Pramuka kan selalu kreatif. Jadi kalau umpamanya sekarang kita udah berbeda. Kalau dulu umpamanya kita pekerja. Jadi kalau umpamanya di schedule umpamanya masuk jam 8 pulang jam 4 sore. 4 sore. Itu pekerja Kak. 8 jam ya. 8 jam. Atau ada yang masuk jam 2 pulang jam 10 malam. Nah, begitulah. Karena sekarang kita lagi nggak bekerja, sebenarnya bekerja juga tapi bukan pekerja. Jadi ya kadang-kadang kan karena kita mungkin agak telat sedikit. Kalau dulunya mamanya karena pekerja itu harus masuk jam 8. Nah, kita udah mengatur tim karena kan seperti Depida tadi bilang kan ada beberapa di bawahnya. Nah, kalau saya ini kebetulan untuk saat ini kan umpamanya ada sekitar 15 orang karyawan. Jadi semua ada 2 shift. Jadi yang masuk pagi itu berbeda lagi. Nah, yang masuk pagi. Jadi saya mungkin pagi-pagi itu nggak terlalu pagi lagi datangnya. Mungkin kalau kebutuhan yang umpamanya yang pagi-pagi datang cek karyawan saja. Ya, ada juga kantor kecil lah Kak ya. Enggak kantor besar seperti nungguin Depida nanti buat kantor besar. Tergantung fungsinya juga sih. Tergantung fungsi ya. Makanya tadi kan datang kantor ya. Jadi kita sebenarnya bekerja karena kalau kita udah jadi pemimpin atau leader itu berbeda dengan bekerja. Jadi kita sebenarnya nggak bekerja pun masuk kantor sebetulnya itu sudah bekerja karena kan datang kita ngelihat karyawan udah datang tepat waktu belum, ngecek, mengawasi. Jadi kan terus yang kedua kita masuk kantor terus kita duduk pun hidupkan komputer kita juga harus bekerja karena kita bekerja membayangkan besoknya bagusnya kita mau update apa lagi. Ya karena kakak tahu sendiri saya bergerak di bidang kuliner. Sekarang untuk saat ini menjamur kuliner yang masuk, baik itu berupa kopi-kopi, kafe-kafe, restoran full, ekspatriat seperti saya itu sudah ada, saya sebutkan saja, udah ada. Ya walaupun Papa Iban Pizza yang pertama udah 11 tahun tadi kita udah bahas, tapi yang namanya kompetitor tetap aja kita sejujurnya saya katakan itu salah satu kompetitor yang harus kita pikirkan. Jadi tidur pun udah harus memikirkan bagaimana kompetitor datang. Masuk lagi walaupun dia nggak full resto, hanya take away dan delivery, tetap itu adalah kompetitor. Nah, jadi kita terus memikirkan. Jadi bukan lagi umpamanya saya bekerja seperti pekerja. Terus yang kedua ya selaku leadership kalau kita mau maju ya kita juga harus menguasai apa bidang yang kita kerjakan, yang kita usahakan. Contohnya, kalau saya kan nggak punya koki, punya waiters, punya kasir. Kalau koki saya tidak datang, sakit. Yang gantiin siapa? Kita turun sendiri Kak. Jadi kita makanya dikatakan bahwa kita harus menguasai bidang yang kita kerjakan. Nah kalau umpamanya kasir kita nggak ada, mau nggak mau kita sebagai kasir. Begitu juga waiter. Kalau umpamanya pada saat malam minggu, mungkin kalau Depida antara karena dia sekarang sudah jadi pengusaha, masih belajar. Salah satu juga merupakan pelanggan saya. Oh benar. Itu kan. Jadi mungkin dia pasti lihat itu malam minggu ke kok ikut-ikut, ya pegang-pegang pena. Iya, otomatis. Karena sudah nggak ada lagi karyawan yang kita suruh, kita maju. Nggak mau kita memang harus maju ya. Sekilas begitulah kira-kira. Oke, terima kasih Kak gambarannya. Am. Gambaran keseharian Kak Am yang memang
seperti yang diuraikan tadi bahwasanya ya kita harus menguasai bidang apapun yang kita kerjakan. Betul. Sehingga dalam suatu kondisi memang urgent atau memang dibutuhkan kita juga tampil ya, bukan hanya sekedar bos yang sekedar nanu, tapi giliran ada sesuatu hal yang tidak bisa tampil nih. Ya, susah juga ya. Oke, bisa bahaya nih ya. Bahaya nih. Menyikapi juga masalah kompetitor tadi, sikapi dengan cerdas walaupun mereka adalah pesaing kita, bersaing secara sehat saja Kak ya. Siap, kita tingkatkan kualitasnya juga seperti itu kan ya. Devida, keseharian ini? Keseharian seperti biasa juga. Kedai kopi. Tapi kalau di kopi ada diobrolin kan di situ. Iya, memang kebanyakan penting memang dari awal memang membangun bisnis. Ternyata memang yang dibilangkan Kak Am tadi betul. Kita harus kuasai dulu produk yang memang kita buat tadi apa, dan memang hulu dan hilirnya harus kita paham dulu. Dan kita harus membangun sistem. Memang dari awal dulu kita cuma fokus untuk jadi pro, tapi kita nggak mau manage-nya dengan baik. Itu juga menjadi PR yang besar juga untuk saya secara pribadi kan Kak. Jadi memang seperti biasa pagi saya akan controlling, pasti controlling dalam seminggu sekali paling saya akan rapat dengan para pimpinan-pimpinan yang lain. Lebih ke banyak controlling, manajemen. Habis itu kebiasaan yang tak bisa hilang tadi itu sampai hari ini tetap turun ke lokasi. Walaupun sebenarnya tidak turun ke lokasi juga, kerjaan juga sudah ada sub bidangnya masing-masing. Tapi itu tadi mungkin kayak Kak Am bilang tadi Kak, karena udah terbiasa dan tahu, jadi makanya kita tetap turun. Memang itulah jadi sebuah rutinitas dan kesibukan Pak. Jadi memang sehari-hari fokus ngurus tentang pekerjaan dan bisnis, ya nyambil ada kegiatan-kegiatan yang lain lah Kak. Itu sih. Dan saya tangkap nih dari alur cerita kakak-kakak berdua tadi, dasarnya pasti ilmu pramuka juga kan? Ya, benar. Siap, Pak. Ya, itu makanya kita hadirkan di sini. Benar. Tokoh-tokoh yang kita hadirkan di sini yang mencapai sesuatu hal yang berada level saat ini, benar. Muasalnya tetap dari pramuka ilmunya di awalnya kan? Dan tak lepas dari ini yang Taci Paparera Hedi Bersu. Wah, itu dia. Kan? Dasa Dharma atau Dhamma Darsa kan? Dharma Pramuka. Dasa Dharma yang udah dibalik jadi Dhamma Darsa ya. Dharma Pramuka. Dharma Pramuka. Ya. Jadi itu sebuah kode kehormatan yang memang harus dimiliki setiap anggota pramuka. Selain harus dihafal juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Insya Allah kalau memang diterapkan 10-10 itu aman, selamat. Insya Allah aman. Ya, tapi kalau udah ada satu yang lewat ya mungkin ada contohnya nih soalnya. Siap. Oke. Siap Kak. Terus ngomongin keseharian tadi udah. Sudah berapa lama nih Kak Am mulai aktifnya dari tahun berapa nih pramuka? Kalau saya sendiri selaku pribadi ini kan sebenarnya kan Kak ya, saya yang paling kecil Kak ya. Ulang lagi nih izin. Paling kecil. Paling kecil saya lahir tahun 73. Tahun 73 ya. Ya kelas 4 SD saya sudah pramuka. Langsung siaga penggalang tuh? Penggalang ya. Saya nggak ketemu siaga. Ketemu siaga karena udah dari kelas 4 SD. Langsung jadi pramuka penggalang. Ya sampai sekarang. Sekarang masih itu berapa nih? Sekarang 2023 hampir 4. KJ berapa nih Jeb? Berapa tahun KJ? 2023. Ke 72. 72. Itu umurnya 80 73 itu lahir. Ya 9 tahun kemudian. 9 tahun kemudian 82 ya. 82 lebih kurang. 2023 kurang 82. Ya lebih kurang berapa ya? 40-an. 40-an tahun. 40-an tahun. Berapa dasawarsa tuh? 4 ya. Lumayan. Devida? Oh, siap Kak. Kalau untuk pramuka itu memang memulainya itu di MTS. MTS memang penggalang langsung ya. Penggalang. Awalnya kan dalam tanda kutip nih nengok kawan. Wah, ini kayaknya asik, bisa berkemah begini apa segala macam. Ya. Lama-lama awalnya itu cuma sekedar ngikut. Cuma lama-lama dan uniknya di pramuka ini ada penasaran yang akhirnya kita tuh kalau nggak jago ini, kalau nggak bisa ini sayang rasanya. Dan momen itulah memang akhirnya memotivasi. Ternyata memang di pramuka ini banyak hal-hal yang bisa kita pelajari. Jadi dari MTS selesai MTS di SMA juga lanjut di Penegak. Lanjut sampai setelah tamat dari SMA pun pas menempuh bangku perkuliahan pun sempat menjalani pramuka juga. Iya. Dulu Penegaknya pembina siapa DP-nya? Oh, itu dia. Nanti kalau saya boleh tahu, makanya tadi agak ini ya Kak Am. Makanya memang sudah terbiasa dari zaman SMA dulu itu SMA. Siap Kak. Siap Kak gitu kan. Itu kadang dalam pramuka itu juga kan terbiasa. Jadi kebetulan pembawa acara kita ini adalah salah satu dari pembina saya dulu waktu zaman SMA Kak. Siap Kak ya. Ya siap Kak gitu.
Jadi pada waktu itu saya masih jadi pengurus Dewan Kerja. Dewan Kerja ya Kak? Masih pengurus Dewan Kerja, tapi saya sudah MD ya, sudah MD. Jadi memang ada penugasan dalam artian ya selain dari beban moral dari Dewan Kerja ya, terus juga masalah MD tadi ya. Ada kepanggilan lah intinya. Bahwasanya pada waktu itu di SMA 1 belum ada gugus depan. Betul. Ya, ada 3 ya Kak? Kak Bembeng, Kak Dwi dengan Kak Ijal. Nah, bertiga. Jadi itulah kita bentuk lah terobosan ketemu sama Kababigusnya, akhirnya kita sepakat ya gugus depan di sana. Alhamdulillah Devida angkatan keberapa tuh, Dev? Jatuhnya angkatan ketiga Kak. Angkatan ketiga. Yang pertama angkatan Kak Eki, yang kedua angkatan Kak Arif Murti, masuk angkatan ketiga Devida dan kawan-kawan. Iya. Alhamdulillah ya. Intinya ada yang saya lihat ya, yang rombongan Devida, rombongan yang di atasnya juga ya dari ilmu pramuka tadi. Benar. Bukan saya ngomongin sayanya, tapi mungkin ya dari melekat lah mereka ilmunya tadi sehingga mereka berguna juga buat sampai hari ini ya. Benar. Saya lihat ya, saya pun sampai ketinggalan nih, jauh ketinggalan oleh mereka nih Kak Am. Benar. Siap Kak. Ya, walaupun bukan berarti saya lebih senior, saya lebih berat. Tidak, ternyata kenyataannya tidak gitu loh. Sampai udah dilibas di Devida Kak. Udah diambilin semua nih Kak. Udah dilibasnya. Sampai saya buat media online kemarin pun lapor sama dia dulu. Beneran lapor juga sama dia dulu ya. Bantu disupport ya. Jadi saling support Kak. Intinya punya adik-adik kok gak diberdayakan gitu kan. Kelewatan kalau ada adik bisa bantu kan. Terus kita ngomongin lagi ya. Ini adik-adik kita lagi ikutin kegiatan Raimuna Nasional Pak. Benar. Ya, Raimuna Nasional yang ke-12 nih, tahun 2023. Benar. Tanggal 14 sampai dengan 21 ya. Betul. Jadi momen Hari Pramuka kemarin adik-adik kita udah di sana nih. Ya? Iya, harusnya memang udah wajib di sana. Udah di sana kayaknya. Betul. Saya lihat foto-fotonya udah di sana lah kayaknya. Udah di sana. Dan Devida pernah ikut Raimuna deh? Iya, ikut Raimuna 2008 Kak. Raimuna ke-7. Ya, mungkin berbagi cerita lah pada masyarakat Kota Dumai. Raimuna ini apa sih sebenarnya? Raimuna itu sama dengan seperti pestanya lah para penegak gitu kan. Yang para penegak kalau dari tingkat penggalang tadi kan ada namanya Jambore Nasional. Masih hafal loh Kak. Itu tadi kita kan. Jadi memang kebetulan ikut seleksi juga di 2008. Alhamdulillah berangkat mengikuti Raimuna Nasional dan kegiatan di sana tuh memang nanti adik-adik di sana itu kita semuanya dikumpulkan dari berbagai macam provinsi dan kita akan saling mengenal budaya masing-masing daerah. Kita akan membangun komunikasi. Paling tidak yang namanya hard skill dan soft skill kita juga di situ juga sama-sama diberdayakan juga. Ibaratnya kayak mana kita menyesuaikan dan membawa unsur dari daerah kita sendiri kita tampilkan di nasional dan saling memberi informasi lah tentang daerah kami seperti ini gitu. Bahkan biasanya kegiatan itu pun nanti dihadiri oleh yang dari luar negeri juga akan datang Kak sebagai tamu undangan ya. Tamu undangan khusus, benar. Dan memang untuk adik-adik yang berangkat sekarang bisa dipastikan kayaknya itu adalah momennya yang paling tak bisa mungkin mereka lupakan karena baik lagi adik-adik pramuka kan momennya tadi tergantung mereka di peringkat apa. Tingkat apa? Kalau mereka di tingkat penggalang itu udah wajib jambore, wajib jebol. Iya kan kayak gitu ya, zaman-zaman pencapaian. Nah, itu kalau umurnya itu pas masa itu nyangkutnya di Raimuna di tingkat penegak, biasanya kawan-kawan yang ada di penegak pasti akan coba kejar kayak mana berangkat di Raimuna Nasional. Gitu sih Kak. Memang ada tantangan tersendiri dan adik-adik di sana juga yang lagi menjalankan juga memang Devida rasa ya Kak ya lagi menikmati kali dan menyesuaikan. Ternyata culture-nya yang di daerah Riau sendiri ternyata dengan daerah lain tuh agak berbeda juga Kak. Dari budaya, bahasa ya. Benar. Dan itu butuh penyesuaian gitu. Oke. Kak Am, pencapaian selama di Gerakan Pramuka selama 40 tahun ini pernah ikut apa aja nih Kak Am? Yang paling gengsinya lebih gimana gitu kan? Kita ambil kertas dulu, kita sambil catat. Saya sebenarnya kegiatan nasional memang belum pernah. Bahkan sampai saat ini saya belum pernah dan mungkin seperti kegiatan itu kan bukan tahunan. Tetapi ada yang 5 tahun, 4 tahun sekali. Kebetulan mungkin saya nggak tahu juga ya. Mungkin pas saya nggak kena umur, nggak kena apa segala macam. Pasialnya jadi saya pasialnya. Tapi kalau kegiatan satu aja mungkin yang pernah di tahun 92 mungkin ya. Saya mewakili Pramuka Garuda, Pramuka Teladan se-Kota Dumai yang tahun 92 kalau nggak salah tingkat penegak dan pandega. Tahun 92 kalau nggak salah alhamdulillah masih Pak Suripto gubernur. Udah lama sekali.
Tahun 92. Mungkin saya baru lahir kan. Ada yang belum lahir, Saya baru lahir. Kayak Pak Kasat tadi bilang, saya belum lahir. Nah, itu yang agak terasa. Itu pun saat itu dulunya itu mungkin karena kan kita beda generasi tadi ya. Saya yang paling muda soalnya kan. Siap. Jadi masa-masa dulu itu banyak pertimbangan kalau untuk kegiatan nasional. Beda sama sekarang. Masa dulu tuh pertimbangannya banyak. Masalah biaya, anggaran dan lain segala macam. Jadi benar kata Depida, itu memang harus ya, kalau bisa itu adalah suatu, kalau umpamanya kita tingkat penggalang, kita harus kejar Jambore nasional. Tapi itu kan bukan kegiatan tahunan, tapi kegiatan 4 tahun atau sama juga Raimuna seperti itu juga kita harus kejar. Tapi Depida salah satu orang yang paling beruntung. Jadi pas momennya dia dapat. Terus memang juga pencapaian kesini juga butuh seleksi juga, bukan juga. Perlu seleksi. Pasti. Seleksi memang. Jadi kalau saya Garuda itu. Garuda ya. Ya mungkin kalau secara ajang pertemuan mungkin gengsinya mungkin Jambore, Raimuna. Tapi untuk prestasi, untuk skill Pramuka Garuda. Di mana-mana itu Garuda. Itu udah harga mati itu Pramuka Garuda. Lawan tuh Kak. Memang untuk mendapatkan Garuda itu enggak gampang. Garuda tahun 92. Iya. 92 Kak ya. Kak Jepri tahun berapa? Kak Jepri mah hilang. Nah, Garuda 92 ini pun saya punya itulah paling momen yang sangat menggelitik sebenarnya. Apa tuh? Cerita dong. Waktu itu berangkat siaga 2, 1 paha tupi, penggalang 2, 1 paha tupi, penegak 2, 1 paha tupi. Berkebetulan di siaganya nggak ada masalah. Di penegak dan penggalang yang bermasalah, Kak. Masalahnya di mana nih, Kak? Saya penggalang. Kemudian yang penegak saya penegak. Yang mewakili penggalang itu kalau nggak salah tuh Jeffrey. Kak Jeffrey. Tadi? Iya. Kak Jeffrey tadi. Jadi makanya dia kabur. Karena kayaknya tahu mau diceritakan ya. Jadi apa yang menggelitik sampai waktu itu pas penggalungan pingat Garudanya, itu pas mau dikalungkan ke saya itu gubernurnya nggak yakin kalau saya adalah penegak. Dia bilang kok lebih besar penggalangnya ketimbang penegaknya. Itu yang sangat menggelitik. Jadi itu kenangan yang paling menggelitik bagi saya. Itulah kalau soal size nih Kak ya. Tapi size nih kalau apa memang lain loh Kak. Size nih kalau selain kita bisa lebih mempermudah diri, terus kata orang kalau yang model-model kakak nih rezekinya gimana gitu ya. Ada kan? Ada. Badannya kecil-kecil tuh bisa rezekinya gimana gitu kan. Lincah ya kan. Alhamdulillah sampai sekarang Kak Jeffrey masih menang body badan sama saya. Oke. Ini masih berkaitan dengan Hari Pramuka yang ke-62. Gimana sih sikap Kakak ya melihat kondisi saat ini tentang peringatan momen Hari Pramuka? Mungkin ada gimana lah yang tanggapan Kakak lah gimana nih? Saya Kak ya. Gaungnya atau gimana? Terasa nggak sih sampai sebenarnya kalau gaung Hari Pramuka itu kalau menurut pendapat saya pribadi kan Kak ya. Karena Hari Pramuka itu selalu di dempet ya sama hari ulang tahun Indonesia NKRI. Jadi selalunya kadang-kadang dirayakan tanggal 14 Agustus duluan 3 hari sebelum hari NKRI. Atau kadang-kadang tanggal 18. Tanggal 18. Nah, itu tuh kadang-kadang momen di pramukanya hilang. Nah itu yang pertama. Yang kedua mungkin pemerintah juga saya nggak tahu ya siapa yang bisa mungkin pembesar ya mungkin dari Kakwarnas bisa melirik itu bagaimana caranya supaya momen pramukanya nggak hilang. Nah mungkin ya nggak nempel karena kan selalu nempel Kak. Karena seperti kami dulu umpamanya untuk upacara pramuka itu kan juga banyak hal-hal yang perlu kita sampaikan. Umpamanya salah satunya tadi itu pemberian penghargaan sebagai Pramuka Garuda, baik tingkat penggalang, siaga penggalang, penegak, pembina, pancawarsa segala macam. Nah itu kalau umpamanya momennya nggak hilang, itu kan sangat bagus. Terus yang kedua itu semua yang mendapat penghargaan itu kalau bisa itu orang tuanya diundang. Orang tua diundang, bahkan kalau perlu ya orang tua terutama anak-anak siaga, penggalang, penegak mungkin boleh diundang, boleh enggak. Tapi untuk penggalang, siaga sama penggalang itu kalau bisa semuanya yang enggak dapat pun orang tuanya diundang. Supaya beliau mengerti pramuka seperti apa. Karena selama ini para orang tua mengatakan pramuka itu dengan sekolah itu tidak ada bedanya. Padahal pramuka itu ekstrakurikuler. Sedangkan apa yang kita dapat di sekolah itu tidak dapat di pramuka. Apa yang kita dapat di pramuka banyak yang tidak dapat di sekolah.
Contohnya mengasah kreativitas dan kualitas anak-anak yang di bidang di gerakan pramuka itu tidak pernah dapat. Mana ilmu-ilmu di pramuka itu tidak terasa Kak, nggak punya sertifikat sebenarnya. Kalau kita umpamanya ikut karate, judo, kita sekarang dapat simpai ini. Di pramuka memang ada tanda cakap pengurusan segala macam, tetapi ilmunya langsung menyerap ke jiwa kita masing-masing. Nah, saya mungkin Kakak bingung, kenapa saya bisa di bidang kuliner? Saya jurusan A1 fisika. Orang nyangka saya sarjana pariwisata. Semua bilang begitu. Dulu kuliah di mana Kak? Saya jurusan A1 fisika. Kenapa kok bisa di kuliner? Gitu Kak. Nah, itu yang namanya orang kalau sudah pramuka itu ibaratkan kelapa tumbuh. Dicampakkan di mana bisa tumbuh. Bisa tumbuh. Nah, kebetulan saya tahun 93 ya, 94 itu kan selesai sekolah, mau kuliah itu tidak punya biaya lagi. Akhirnya niat saya satu, saya mau bekerja. Saya harus bekerja. Nah, akhirnya saya dapat pekerjaan. Ya, kebetulan saya dapat pekerjaan dulu di hutan ya Kak ya, di offshore ya. Namanya sekarang 8 tahun. Setelah saya bosan, saya ngelamar lagi. Saya tercampak lagi. Rupanya yang saya lamar tuh kebetulan perusahaan pizza. Perusahaan yang udah sekelas dunia namanya. Saya masuk, itu awalnya saya masuk juga sebagai helper cook. Saya masuk di helper cook. Ya karena itu tadi saya bilang, orang pramuka itu lucu, di mana saja bisa hidup dan dia bisa bersaing dengan orang-orang yang lebih besar daripada dia. Orang kunir sebetulnya saya waktu itu nasib juga, mungkin pertama nasib, yang kedua mungkin karena saya memang punya ilmu pramukanya, dicampakkan kemana saja oke. Sebenarnya saya direkrut itu bukan untuk helper cook, karena badan saya hanya 1,52 cm. Tidak boleh masuk ke dalam ruangan restoran. Karena di dalam ruangan restoran, waiter segala macam itu minimal tingginya kalau yang laki-laki itu 167 meter cm. Saya 152. Jadi kan lucu kan? Saya 152. Tetapi waktu itu saya direkrut sebagai kepala gudang. Nah, nasib mengatakan beda. Saya terlambat datang surat panggilan ke saya. Akhirnya kepala gudang diambil sama orang lain. Saya dipanggil sama manajer saya, kamu helper cook. Karena saya sudah telat 3 hari. Orang udah 3 hari training. Saya masuk hari keempat. Itu pun ditelepon sama HRD dari pusat. Akhirnya, udah masuk ya. Akhirnya jabatan saya sudah diambil sebagai kepala gudang dari orang. Saya masuk helper cook. Tapi rupanya, makanya jangan kita merasa, wah itu bukan hak saya, passion saya, bukan apa gitu. Hikmahnya, saya selalu dapat hikmahnya. Apapun yang saya kerjakan selalu dapat hikmahnya. Hikmahnya apa? Saya mengerti bagaimana cara memasak. Saya tidak lama. 6 bulan, alhamdulillah saya diangkat menjadi leader. Leader tuh di atas ada bawahan, membawai beberapa orang. Kalau di sekolah ketua kelas. Nah, setelah setahun kemudian saya diangkat lagi menjadi asisten manajer. 1,5 tahun kemudian saya sudah menjadi manajer, saya dipindahkan. Itu sudah jauh. Itu sudah mulus saja lagi ya. Udah. Nah, itu semua juga kenapa kok begitu saya bisa? Padahal saya tidak lolos tinggi badan. Itu kurang sudah Kak. Terus banyak pesaing-pesaing saya yang umpamanya calon-calon yang umpamanya yang leader-leader yang lain itu D3 pariwisata, S1 pariwisata, body badan tinggi. Tapi rupanya tidak itu saja. Kalau di lapangan tidak itu saja yang dilihat. Di kuliner atau di lapangan untuk bekerja itu adalah watak bagaimana kita menangani suatu permasalahan. Siap. Nah, pada saat itu dikasih kesempatan untuk bertanya segala macam, apapun saya bergerak dari umpamanya kayak di bida. Dia bergerak pagi, matanya ngelihat, oh ini nggak pas dulu di sini. Saya juga begitu. Walaupun saya tidak di waiter, saya di koki, saya memperhatikan apa yang dilakukan waiter, apa yang dilakukan para tamu. Nah, pada saat kita briefing, kita kasih tahu, kita sampaikan. Nah, di pramuka itu kita dapat Kak. Kita tidak gampang, tidak kita merasa pede aja. Oh, ini ada manajer kita. Ada pertanyaan, saya selalu bertanya. Saya selalu bertanya, tidak pernah tidak bertanya. Kalau saya selalu bertanya, sampai-sampai manajer saya kalau tidak yang lain tidak bertanya, dia lihat, Abrijal, saya selalu bertanya. Jadi akhirnya saya menonjol daripada yang lain. Padahal saya yang paling kecil. Tubuhnya Kak ya. Jadi saya menonjol daripada yang lain. Akhirnya saya mendapat perhatian khusus. Cepatlah saya naik karirnya. Terus juga satu lagi juga dulu
saya punya manajer baru yang senior saya, bukan saya waktu itu asisten manajer. Saya punya waktu itu saya belum jadi manajer, jadi supervisor. Kenapa saya cepat naik manajer? Waktu itu saya jadi supervisor, belum jadi manajer, masih pakai baju putih, supervisor, belum dibolehkan pakai dasi, baru di sini supervisor. Jadi ada undangan waktu itu 2 tahun namanya 2 tahun itu restoran itu booming ya Kak ya. Restoran pertama sekali, restoran pizza pertama sekali yang ada di Riau, di booming. Sehingga waktu itu TPRI mengundang manajer saya untuk sama seperti si podcast, wawancara selama 2 jam. Live selama 2 jam itu yang berhubungan dengan urusan restoran itu. Kenapa merek itu yang kalau saya sebut itu mereknya nggak enak juga kayak kenapa itu pizza itu memilih Riau sebagai tempat atau cabang yang kesekiannya. Ya, semua selama 2 jam. Akhirnya surat itu manajer saya panggil saya karena manajer saya kebetulan dia tidak bisa hadir. Bukan tidak bisa hadir. Tidak bisa ngomong. Dia tidak bisa ngomong seperti ini. Dia menguasai lapangan tapi dia tidak bisa ngomong. Dia melirik saya. Dia panggil saya. Amrijal, kita hari Rabu ada wawancara live siaran langsung di TPRI selama 2 jam. Ya bagus Pak, saya temani Bapak. Ke Sudarso waktu itu kan, di Sudarso Pekanbaru, Sudarso. Tidak, kamu yang pergi. Tidak bisa, saya bilang begitu. Yang ditulis di situ adalah manajernya. Saya tidak mau. Kalau saya salah ngomong nanti saya tidak bisa bertanggung jawab. Benar. Terus saya bilang kecuali Bapak kasih surat tugas saya melalui Jakarta. Kalau saya salah ngomong, saya tidak bertanggung jawab. Saya sudah ditugaskan. Manajer saya bilang, "Siap. Besok kamu akan dapat surat tugas." Saya jadi gini juga, jadi saya harusnya manajer kan gitu lah. Nah, berkebetulan selama 1,5 tahun itu saya memang itulah tadi Pramuka tadi Kak. Di Pramuka itu kita kan makanya saya bilang tadi kita orang yang sangat kreatif. Saya walaupun leader, walaupun supervisor, saya selalu dasi saya simpan ke dalam. Saya ikut mencoba bagaimana cara-cara tukang masak atau koki-koki saya itu masak. Kadang-kadang sampai kokinya bilang, "Pergilah ke depan Pak, nanti kotor di dasi Bapak." Saya bilang santai aja, saya juga ikut bantu kalian, mau coba melihat seperti apa. Akhirnya saya diutus, alhamdulillah ya seperti ini sekarang, lancar-lancar aja. Akhirnya itu live itu direkam sama mereka, posting, dia kirim ke Jakarta. Nah akhirnya saya disuruh keliling. Jabatan saya ditambah satu lagi, saya jadi manajer marketing. Saya dipindahkan ke Palembang. Dari Palembang saya balik, saya dipindahkan ke Medan. Ya bolak-balik begitu. Saya sekalian diajar ke marketing, digajar. Saya juga pernah mengajari mereka juga F&B cost sebagai kepala gudang. Merasa udah cukup matang buat sendiri sekarang ya. Itu dia. Itu gitu. Kisahnya panjang, pada waktunya udah merasa di titik udah merasa matang. Ya akhirnya membuka sendiri ya. Itulah Pramuka. Iya. Kembali ke tadi, itulah Pramuka. Ilmunya di Pramuka. Jadi bahwasanya lambangnya bukan hanya sekedar lambang. Apa sih tunas kelapa? Ya kita harus filosofinya apa sih sebenarnya tunas kelapa itu? Kelapa itu mampu hidup di mana-mana. Jadi diharapkan setiap anggota Pramuka juga dicampakkan di mana pun bisa hidup. Betul. Ya. Sampai saya pun dicampakkan tempat yang paling hitam saya hidup. Sampai di situ ada pramuka deh. Ada pramuka juga. Sampai ada pramuka. Oh iya benar. Dapat kabar ada pramukanya. Jadi kalau saya ambil dan salah satu inisiatornya juga kan kakak juga. Iya. Jadi kalau diambil hikmahnya mungkin saya memang ditegur Tuhan atau sekaligus mendirikan pramuka di sini nih. Betul. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih ada lah, masih bertahan ya. Jadi intinya proses hidup berbeda-beda ya. Ya dari pengalaman Kam tadi bisa kita ambil inspirasi bahwasanya semua berproses berarti mau belajar, mau tahu, terus berani ya. Berani. Intinya gitu berani. Setelah dari Kam tadi berani ya. Dengan kondisi badan yang tidak memadai. Tapi kemampuan timbul rasa over ya, malah berlebihan ya. Terus Devida deh. Siap Kak. Tanggapannya tentang Hari Pramuka nih, Dep. Kalau tanggapannya tentang hari boleh nyambil ya. Dari Clio murni lebih baik. Lebih baik. Ini juga dari ALN, ini juga dari pabrik Mega Jamada. Terima kasih buat semuanya ya. Siap. Apa tuh, Dep? Menanggapi tentang Hari Pramuka. Yang pastinya kalau untuk dari sisi Hari Pramuka sebenarnya tanggalnya itu sudah dibakukan dari awalnya kan. Memang hari ulang tahun Pramuka ya. Memang kalau kita bicara untuk Dumai pada khususnya sebenarnya memang butuh perhatian khusus dan mau kayak mana pun ceritanya kalau memang udah tahu dia awalnya dari Pramuka mau dia sampai kemana pun Kak kayak tadi saya bilang kita udah lama belum ternyata mau dihilangkan dalam kepala ini Kak yang Taci Papare Rahedi Besu itu memang udah hafal dari sananya
Jadi sebenarnya memang untuk Kota Dumai sendiri khususnya mungkin kita berbicara tentang khawatir cabang mungkin ya Kak Am ya. Siap. Mungkin bisa sama-sama berkolaborasi, kita sama-sama berbenah, masing-masing bidang juga bisa sama-sama saling memperkuat. Dan percayalah, maksudnya pramuka itu bisa menjadi lebih besar dan bisa menjadi lebih Kak, lebih berwarna lagi. Seperti kalau dulu kan sampai rasanya Kak, kalau apalagi baru pernah naik jabatan atau tingkat gitu kan, ramu, rakit, terap gitu kan. Besok dipakai itu pas keluar rumah Kak. Udah keluar rumah tuh kan. Dada besar. Atau mungkin tingkatannya dari bantara mendadak jadi laksana. Pas pakai bantara pakai jaket Kak. Kalau udah jadi laksana itu Kak dari rumah tuh enggak pakai jaket, langsung pakai motor gitu kan. Jadi memang momen-momen seperti itu sebenarnya momen-momen yang dirindukan. Maksudnya dalam artian memang secara pribadi ngerasanya memang luar biasa di pramuka Kak. Dimanapun saya berada, maksudnya kita bisa di bidang manapun dan segala macam, ilmu dari pramuka itu tidak bisa lepas. Nah, bahkan simpel juga, sampai pun kemarin kayak misalnya kita pergi mancing nih Kak, ujung-ujungnya jangkar mau ditaruh kan, ternyata kita masih hafal simpul jangkar Kak. Masih tahu kita simpul jangkar kan seperti itu. Ternyata banyak manfaatnya. Jadi hal-hal seperti itulah menurut saya tadi ini perlu rangsangan, maksudnya perlu rangsangan tadi itu untuk pramuka di Kota Dumai sendiri. Memang kita sama-sama bekerja sama lagi gitu kan, sama-sama dipanggil dalam artian kadang yang diam di luar itu bukan berarti mereka tidak peduli atau acuh segala macam. Kadang mereka tidak tahu kapan mereka harus datang dan menyampaikan ide, gagasan, kreativitas. Bahkan kadang kalau misalnya kayak saya pribadi Kak, kadang yang mengajak tadi itu berbicara dan hal-hal seperti tadi bahkan dari yang lain gitu. Jadi kadang aku ini pramuka loh, tapi kok dibahas yang kayak gini, gitu loh maksudnya tuh agak. Jadi besar harapannya memang karena memang tahu dari awal tadi itu luar biasa Kak. Dari pramuka sendiri memang sampai menggiring saya itu 2013 itu Messenger Office Kak. Messenger Office itu duta perdamaian dunia. Kita seleksi dipilih seluruh dunia itu cuma 500 orang Kak Am. Dan kebetulan itu tadi, makanya kita kan senang namanya kompetisi, kita senang namanya inovasi, akhirnya jebol. Dan pengalaman itu saya dapat dari pramuka. Jadi makanya terakhir itu tadi memang acara terakhir atau misalnya momen terakhir saya tadi Messenger Office Kak. Jadi memang Duta Perdamaian Dunia memang dari SCAT ya. Dan alhamdulillah berhasil berangkat ya. Jadi hal itu tidak lepas daripada kehidupan sehari-hari. Memang pramuka luar biasa. Ini ngebentuk pribadi kita secara otomatis ya. Otomatis Kak. Jadi harus memang otomatis kayak udah sakral tuh udah hidup aja. Udah hidup aja. Jadi kalau bicara sama gini, kalau udah bicaranya pramuka mau kayak mana pun cerita pasti datang. Iya. Kalau bicara hal yang lain kita menyesuaikan. Ya kan Kak? Ini oke, temanya pramuka. Mau dimanapun kadang kita adik-adik kadang bikin acara gugus depan gudep ya. Segala macam dikabari, kita datang Kak. Selagi dikabari kita usahakan kita datang. Kenapa? Karena kita ngerasakan manfaatnya dari situ. Dan terasa seperti jadi kayak dia memang tidak seperti hutang budi yang tersirat, tapi jadi kewajiban kita. Karena yang proses yang kau lalui dulu dan adik-adik sekarang lagi berproses. Jadi PR Kak, PR-nya sebagai pribadi Kak, kayak mana adik-adik ini merasakan seperti yang Devida rasakan dulu gitu Kak. Jadi hal-hal seperti itulah kadang jadi rangsangan kalau ada berbau tentang hal-hal pramuka. Wah ini adik-adik nih ayo sama-sama kita gas gitu. Dan ada satu kawan saya juga memang yang selalu cukup intens, mungkin kakak tahu ya. Kemana ada saya sepertinya ada dia di sebelah saya kadang kan. Budiman ya. Kita sebut. Jadi hal-hal seperti itu Kak. Dan sampai hari ini memang kita tak pernah lupa hal-hal seperti itu. Sampai di ranah kerjaan, di ranah bisnis, di ranah bermasyarakat termasuk organisasi, itu tidak bisa lepas. Mau kayak manapun ceritanya. Apalagi kadang udah tua-tua ya Kak. Kadang kita jumpa organisasi ya Kak. Atau misalnya bidang yang lain, kita panggil Kak. Yang lain mandang Kak. Yang kita panggil itu udah tua. Sejak kapan pula dipanggil Kak ya Kak Am ya? Itu deh. Jadi hal-hal seperti itulah yang mungkin tidak ada di tempat lain gitu kan Kak. Maksudnya dan itu menjadi sebuah semangat gitu kan dimanapun berada. Kita udah tahu mau kayak manapun ceritanya. Saya jumpa Kak Bembeng tetap panggil Kak Bembeng. Walaupun Kak Bem udah panggil abang aja. Pada momen tertentu tetap nggak bisa panggil kakak. Kalau udah tahu orang pramuka pasti kakak gitu dia. Bisa panggil abang. Itu udah identitas kita. Identitas organisasi ini seperti itu. Betul. Sebagai kakak dan adik. Jadi betul. Cara memperlakukannya seperti kakak kita kayak mana perlakukan kita sama adik kakak kita seperti itulah. Benar. Sama anggota pramuka ini. Ya. Dan kita pun ini ada Reki ini sebagai head creative and program ini
pramuka juga ya. Pramuka juga zaman-zaman saya dulu ya. Mungkin terbenturnya pas udah mulai kuliah ya. Udah mulai aktif lagi. Muhibah ya yang di Bugijin ya. Yang ada kesurupan banyak tuh kan. Yang banyak gajahnya. Yang banyak kesurupan. Yang banyak gajahnya tuh. Kalau anak-anak pramuka yang kesurupan tuh udah jadi hal yang biasa lah ya kan. Iya. Ya dengan waktu yang terbatas ini mungkin ya bincang-bincang ini nggak bisa kita teruskan terlalu lama, tapi setidaknya dari obrolan yang kita omongkan ini bisa bermanfaat, bisa memberi inspirasi juga buat adik-adik pramuka kita yang lain. Bahwasanya mereka saat ini sedang berproses nih. Benar. Nikmatin saja prosesnya, toh nanti pasti kalian rasakan manfaatnya apa. Betul. Ya. Terlepas itu baik buruknya itu tergantung personalnya, tapi kalau ilmu di kepramukaan tidak ada yang nggak baik. Semuanya baik, memberi keterampilan, memberi skill ya, yang pastinya bermanfaat buat penunjang kehidupan kita di masyarakat. Menciptakan, mempersiapkan kaum muda yang waras untuk hidup di dunia yang edan. Ngerti nggak maksudnya? Benar. Dunia ini udah gimana? Karena kita nggak bisa membatasi kan kemajuan perkembangan dunia gitu. Kehidupannya ke depan gimana ya. Tapi kita harus siap nih dengan teknologi, dengan apa segala sesuatunya. Mau nggak mau kita harus siap gitu kan. Dan saya yakin juga memang anak pramuka harusnya dia mampu. Karena kebetulan di bisnis saya pribadi pun kebetulan saya kan merekrut juga salah satu anak pramuka nih Kak. Iya. Ternyata dia cukup bisa menyesuaikan. Itu dia. 2 anak pramuka. Banyak, ada 3, 4. Oh 3. Banyak. Maksudnya kita sebut salah satu ya. Jadi satu salah. Sama dia banyak pramuka. Saya tahu. Banyak. Jadi jadi biar nggak ternampak terlalu banyak kali. Jadi kadang salah satu rekrutmen yang saya lakukan tadi itu saya melihat, misalnya ini kalau dari anak-anak pramuka tuh pasti mereka mempertahankan yang namanya karakternya udah terbentuk dari awal. Jadi tinggal kita sama-sama saling poles, menyesuaikan, dan itu memang lebih mudah kan. Diarahkan lagi karena jadi dikit ya kan. Jadi lebih mudah, dan itu memang, dan itu tanpa disadari itu salah satu manfaat dari pramuka. Kalau saya tidak pramuka belum tentu saya tahu karakter anak pramuka luar biasa kan. Ngebaca karakter psikologi seorang kan. Setidaknya walaupun kita nggak kuliah di psikologi, kita ngerti lah ya. Dari gerak-geriknya, tatapan matanya dan lain-lainnya. Pas kakak bilang banyak tadi baru oh iya banyak. Oke. Closing statement dari seorang Kak Amrizal, owner dari Papa Ibam Pizza ya. Silakan. Saran saya untuk kedepannya agar pramuka lebih maju, mungkin kegiatan-kegiatan untuk kepramukaan ini lebih diperbanyak yang untuk mengembangkan kreativitas adik-adik ya. Jangan kita hanya terfokus pada tekspram, karena tekspram itu sangat perlu untuk permainan dan untuk hal yang inovasinya harus ada. Tapi inovasinya seperti umpamanya mungkin di situ juga ada pengembangan umpamanya adik-adik kita mungkin wataknya sukanya seperti ini. Jadi bagaimana supaya keinginan ya adik-adik ini bisa disalurkan di pramuka. Umpamanya sama seperti sekarang itu kayak saka-saka harus dihidupkan kembali. Mungkin ada sebagian adik-adik yang suka bercocok tanam, berkebun, ada saka warna bakti. Nah, sama juga seperti ada saka bayangkara, di situ kan juga adik-adik mungkin ada yang punya cita-cita mungkin jadi TNI, Polri. Jadi kan bisa dikembangkan bakatnya, bisa di sebelum menjadi polisi dia udah semi polisi jadi persiapkan menjadi polisi. Begitu juga dan lain-lain sebagainya. Kalau dia menjadi pengusaha mamanya ya juga dia harus dikembangkan, harus punya keberanian. Nah, jadi dibantu ya mungkin pemerintah ya, mungkin karena ini di bawah Depdikbud juga masih ya. Coba digali lagi ekstrakurikuler khususnya bidang pramuka, dirubah lah ya. Ya seperti yang saya yang paling muda tadi kan. Era saya dulu itu berbeda. Nah, termasuk eranya Depida. Aida sudah main IT. Makanya saya masih ingat sama dia. Saya minta bantu sama dia waktu itu sama IT ya. Dia sempat. Nah, di zaman saya tuh sudah ada kurang IT. Jadi saya hanya bisa komputer sudah cukup. Nah, di zamannya Depida udah main IT. Sistem lagi. Di zamannya sekarang ini mungkin di zaman sekarang ini udah sistem aplikasi. Jadi pramuka tolong yang tes promnya tidak dihilangkan, tetapi dikembangkan supaya lebih diinovasi lagi supaya kreativitasnya lebih dimanfaatkan lagi. Karena banyak daripada adik-adik ini nantinya supaya bisa lebih diarahkan lagi. Terus satu lagi juga bagaimana caranya supaya kalau di sini khususnya Kuarcap ya, khususnya Kuarcap Kota Dumai, bagaimana supaya kegiatan kepramukaan itu seperti umpamanya adanya kebakaran, pramuka langsung muncul. Sebenarnya sudah ada, tetapi pelaksanaannya ini lebih digiatkan lagi supaya kemudian juga pramuka itu suatu saat juga mungkin bisa dibikin mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, mungkin dia bisa saja mungkin pembersihan area mungkin gelanggang dan lain segala macam, sehingga masyarakat banyak tahu pramuka itu beda sama sekolah. Nah, kebanyakan orang tua pramuka sekolah tidak bisa dibedakan. Mereka bilang itu satu.
Sama kayak tadi, saya kan tadinya kebetulan ada restoran, masih sekolah juga bang. Jadi, oh iya saya bilang, masih sekolah juga pak. Oh iya. Jadi karena dia bukan orang pramuka, dia pasti bukan orang pramuka. Dia bilang masih sekolah juga. Masih juga sekolah juga lagi pak. Berarti orang pramuka, bukan orang pramuka. Makanya kita nggak usah terangkan dulu kan, karena nanti kan panjang. Dan satu lagi juga, tolong mungkin ya dari pihak pemerintah tidak ada ruginya memberikan budget tinggi ya, ditambah budget untuk kegiatan pramuka. Karena pramuka itu banyak sekali kegiatannya, mulai dari siaga. Siaga ini juga ada siaga bantu, ada penggalang, ada penegak, pandega, sampai ke pembinanya. Kalau umpamanya dikasih budget pas-pasan, yang selama ini kan di pramuka kan budgetnya pas-pasan. Jadi sehingga kegiatan itu seperti yang saya bilang tadi, kegiatan yang budget yang dikasih itu hanya untuk kegiatan rutin. Sehingga tidak bisa dikembangkan UMKM-nya. Anak-anak ini mau usaha, kita kasihkan umpamanya, sama juga umpamanya ada lahan yang tidur ya dari pemerintah, ini dihibahkan sehingga mereka bisa memanfaat untuk membuat suatu petani atau berkolam. Nah sama juga seperti itu, gandeng umpamanya di Snaker untuk apa yang bisa dilakukan oleh adik pramuka. Karena kami seperti yang tadi kembali, adik-adik pramuka itu kan kembali kita sudah bilang, dia mandiri, dia dicampakkan, dia tumbuh. Jadi beda sama yang adik-adik lain. Jadi kalau umpamanya pemerintah mau memberikan suatu budget yang cukup, banyak yang bisa dibikin mungkin. Banyak yang bisa diperbuat oleh kakak-kakak pramuka khususnya Kota Dumai. Ya, saran saya hanya situ. Ya, diperhatikan hal yang seperti itu. Ya, intinya bagaimanapun kita tidak bisa pungkiri kita juga butuh biaya untuk melaksanakan operasional. Tapi bukan hanya operasional rutin, tapi juga ada inovasi-inovasi yang juga butuh biaya ya. Betul. Apalagi kita sesuaikan juga dengan kebutuhan zaman saat ini. Kita tidak bisa mentok melulu kepada teks pram ya, bukan berarti itu ketinggalan jam, tidak. Bukan. Itu penting secara untuk skill, untuk keterampilan ya, untuk kecerdasan juga ya kan. Tapi ada sesuatu hal juga perlu kita kembangkan dalam arti menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Beda closing statementnya? Closing statementnya, berpramukalah kamu adik-adik, yang mana pramuka itu akan bermanfaat di bidang yang kamu jalani apapun itu. Nanti setelah kamu dewasa, setelah kamu besar. Karena memang percayalah, di saat kamu fokus, kamu tekun di pramuka sekarang, pasti akan ada karakter yang terbentuk dengan sendirinya, yang mana karakter itu akan membuat kamu menjadi lebih mudah dalam mengarungi bahtera kehidupan lah ya. Nah, itu paling Kak. Jadi memang terasa sangat luar biasa manfaatnya, memang pramuka itu luar biasa. Makanya tadi sampai hari ini pun, kayak manapun cerita, kayak sampai mati Dharma Pramuka dasar Dharma nggak lupa Kak. Jadi berpramukalah, belajar baik-baik, dan ikutlah berkompetisi di dalam pramukanya sendiri, insya Allah akan ada manfaat. Dan saya merasakan sendiri. Intinya jangan juga mengesampingkan yang pelajaran formal. Itu betul juga. Cuma pramuka ini sebagai pendukung untuk membentuk karakter tadi. Karakter tadi, jadi semuanya bisa saling mendukung nih. Betul. Ya. Di sekolah kita mendapatkan ilmu tentang ini dan itu. Ya. Soft skill-nya lebih terasah sih sebenarnya. Iya. Devida mewakili lah. Ada testimoni buat POV biar semangat nih. Dikasih semangat sama ketua konten kreator Dumai nih. Ketua apa deh? Oh, langsung nyambil momen ya. Siap. Dumai Digital Creator nih ketuanya nih ya. Siap. Jadi mungkin bisa lah apa nih mau disampaikan buat POV nih, buat kami di sini, abang-abangnya yang terlambat nih. Terlambat nih, Dep. Ini mendadak sebagai ketua divisi ya. Ini kayaknya ada Pak Eki sebenarnya salah satu member kita juga di Dumai Digital Creator. Yang pastinya POV itu luar biasa, saya katakan luar biasa, maksudnya dalam artian ini bukan hal yang mudah bagi orang-orang yang tidak paham. Ini menurut mereka gampang, tapi sebenarnya membuat itu mudah, konsisten itu yang sulit. Dan kebanyakan kawan-kawan yang bergerak di bidang apapun, khususnya tadi karena sebagai digital ya Kak, kawan-kawan yang berada di bidang digital, karena mereka konsisten lah maka mereka berhasil. Termasuk juga memang saya juga tidak lepas daripada basic saya sebagai orang IT. Dan Devida juga orang yang merasakan AdSense itu dia udah ngerasain. Jadi mungkin bisa berbagi cerita kalau nanti baik momen nanti. Nanti kalau mau berbagi cerita silakan nanti ngobrol di luar. Siap. Jadi kiatnya gitu kan. Dan siap menjembatani untuk dari podcast of you sendiri untuk mendatangkan narasumber-narasumber yang lain, baik dari anak-anak muda yang yang kita lihat mungkin di Dumai dia biasa-biasa aja, ternyata di luar itu cangkupan mereka tuh luar biasa. Si Rahmat pelukis benang itu tugas Devida besoknya. Siap. Dan itu nanti bisa dikondisikan. Sampai hari ini masih ya Ki? Masih ketua gue ya Ki? Masih ya? Masih ya Ki?
Karena belum ada lanjutan ya. Karena sempat udah mau di apa Kak? Itu dan itu salah satu manfaat dari pramuka Kak. Iya. Ternyata kita udah coba membuat kalau namanya apa tuh kan seperti kayak musda ya, pergantian ketua. Dan alhamdulillah ini udah masuk periode ketiga Devida memimpin Dumai Digital Creator. Belum digulingkan juga ya? Belum digulingkan juga Kak. Belum digulingkan juga. Makanya kemarin itulah tadi. Dan tidak lepas itu semua dari pramuka. Karena pembentukan karakter dan segala macam itu juga dirasakan dari pramuka. Dan untuk POV itu tetap jalan, konsisten, apapun itu kita akan support. Dari sisi ini saya berbicara Dumai Digital Creator, kita siap berkolaborasi nanti Kak. Siap. Itu yang kita harapin gini ya. Siap. Oke, terima kasih atas kehadirannya Kak Amrizal, Devida Rahmat. Siap. Ya, dengan basic, dengan bidang yang dijalani saat ini mudah-mudahan semakin sukses ya. Amin, sama dan untuk Kakak juga. Buat masyarakat Kota Dumai, apalagi kaum yang muda-muda nih, yang bisa menjadi inspirasi bahwasanya melakukan sesuatu itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Konsisten. Tapi ada usaha, kerja keras, konsisten ya dengan apa yang kita lakukan hari ini dan seterusnya. Mudah-mudahan hasilnya kita serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa ya. Kita barengin dengan doa, hasilnya ya mudah-mudahan yang terbaik lah. Karena kalau kita ngomongin sebuah filsafat bukan filsafat ibaratkan ya. Apa yang kita tanam itu bakal kita petik. Kita nanam suatu nilai kebaikan, ya kita juga bakal dapat kebaikan. Kita nanam sesuatu yang pengen kita dapetin, ya mudah-mudahan ada hasilnya nanti dengan sendirinya. Kalau kayak kawan-kawan biasanya gini Kak, kalau biasanya di Dumai Digital Creator, fokus dengan produknya bukan actionnya. Action itu adalah bonus. Itu bonus ya. Jadi itu kita nggak usah itu yang kita kejar. Sama kita juga seperti itu. Coba kita di mancing-mancing Devida. Ya benar kan? Kita juga dari awal kita nggak ngomongin duit. Siap. Kita nggak ngomongin justru kita ngeluarin duit berapa puluh juta. Bos. Benar ya. Kita ikhlas saja, kita lakukan ini, kita berbuat ya. Kita nggak munafik butuh duit. Betul. Kita butuh duit, pasti kita cari duit ya. Tapi kita jalanin aja dulu. Nanti kita atur momen dengan kawan-kawan di DC. Nanti saya coba jembatani untuk hadir juga di sini. One by one. Gitu. Siap. Terima kasih atas kesempatannya, atas kehadirannya. Siap. Salam pramuka kakak-kakak. Salam. Oke. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.